Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Maksira. Saya merupakan siswi dari MTSN 2 Benar Muria dan saat ini saya duduk di kelas 9A. Kali ini saya akan membahas tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Contohnya seperti Quran Surah Abasa ayat 1 sampai 10 seperti yang akan saya bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha. Sadaqallahul azim. Artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Kemudian saya akan membawakan kisah di balik turunnya Quran Surah Abasa ayat 1 sampai 10. Surah Abasa ayat 1 sampai 10 diturunkan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW saat itu. Rasulullah sedang berdiskusi dengan pembesar kaum Quraisy yang diantaranya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, Bah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Pertemuan itu dilakukan oleh Rasulullah dengan harapan pembesar Quraisy yang diajak berdiskusi tersebut mendapat pencerahan dan bisa menerima Islam menjadi agamanya. Di sela-sela diskusi, datanglah seseorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ia adalah seseorang yang tidak sempurna karena penglihatannya buta. Dia datang kepada forum tersebut untuk meminta kepada Rasulullah agar diajarkan tentang Islam. Ia berkali-kali menyela diskusi Rasulullah bersama kaum Quraisy, hingga membuat Rasulullah sedikit tidak berkenan dan merasa terganggu meski beliau tetap membiarkannya. Kondisi Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak bisa melihat tentu membuatnya tidak merasa bahwa apa yang ia perbuat tersebut akan mengganggu pembicaraan Rasulullah SAW. Meski demikian, Rasulullah tidak menegurnya, apalagi sampai menghardiknya. Rasulullah hanya sedikit terlihat terganggu melalui raut wajahnya yang tidak berkenan. Dari sikap Rasulullah yang seakan-akan lebih mementingkan diskusinya bersama kaum Quraisy daripada seseorang tunanetra yang ingin belajar tentang Islam kepadanya, maka surah ini pun diturunkan sebagai nasihat kepada Rasulullah untuk menyambut siapa saja yang ingin belajar dan meminta bimbingan untuk menjadi lebih baik. Kandungan ayat tersebut adalah, dalam ayat tersebut, Abdullah ibnu Ummi Maktum digambarkan sebagai seseorang yang mendatangi Rasulullah untuk tujuan belajar tentang Islam dan meminta petunjuk atau nasihat yang bisa bermanfaat bagi dirinya, hingga menjadi lebih baik. Dengan niat baik untuk belajar kepada Rasulullah, itulah ia mendapatkan perhatian dari Allah, hingga menurunkan ayat tersebut agar Rasulullah menyambutnya dan memperhatikannya. Selain itu, Allah juga memberi nasihat kepada Rasulullah agar tidak mengecualikan dalam memberi pelajaran kepada siapapun, tidak pandang kaya atau miskin, orang biasa atau para pembesar. Bahkan Allah memerintahkan untuk lebih memperhatikan orang yang betul-betul ingin belajar dengan niat yang sungguh-sungguh daripada sekedar memberikan perhatian kepada orang yang tidak membutuhkan dan jelas-jelas sering menolak risalah Rasulullah. Hal ini karena memperhatikan orang yang memang bersungguh-sungguh ingin belajar lebih besar manfaatnya daripada lebih mencurahkan perhatian kepada orang yang merasa cukup dan tidak butuh kepada pelajaran apapun. Dari ayat ini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh merasa cukup dengan segala kebaikan yang kita miliki. Kita harus selalu merasa kurang dan butuh kepada petunjuk, hidayah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diharapkan selalu merasa kurang terhadap ilmu pengetahuan, sehingga kita terus berusaha untuk belajar. Ketika kita sampai pada titik di mana kita bertekad untuk belajar, maka perhatian Allah akan tercurah kepada kita. Sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ayat-ayat tersebut antara lain,
1. Kesadaran akan pentingnya ilmu. Memiliki kesadaran bahwa ilmu sangat penting untuk perkembangan diri dan masyarakat. 2. Menghargai ilmu. Memberikan nilai yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan menghormati para pengajar dan pembelajar. 3. Berbagi ilmu. Berbagi pengetahuan dengan orang lain baik melalui pengajaran formal maupun dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menjauhi sikap sombong. Menghindari sikap sombong yang membuat seseorang menolak untuk belajar dan menerima pengetahuan baru. 5. Berdoa untuk ilmu yang bermanfaat. Berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan kemampuan untuk